Assalamualaikum Sobat Islam. Makin marak kegiatan mendatangi dan menumbangkan hingga menyadarkan para dukun santet menyimpang yang ditayangkan di YouTube akhir-akhir ini. Seperti yang dihadirkan Gus Nur Samsun dari Padepokan Cakralodaya Nusantara bersama Mad Suling dan Kibrojo Luwuk yang tengah duel adu kekuatan secara goib dengan dukun gendeng Mbah Parto Luwak, dan masih banyak lagi spiritual pembasmi dukun yang lainnya. Maraknya pendukung aksi para spiritual pembasmi dukun tersebut, walau tidak sedikit yang mempertanyakan, hingga akhirnya sang Kiai Ahmad Jahro ini ikut angkat bicara terkait dukungannya, sebab sampai saat ini pemerintah belum bisa mensahkan undang-undang terkait perdukunan ini dengan alasan sulit untuk dibuktikan keberadaannya. Dan inilah alasan beliau mendukung penuh hingga angkat bicara, sebab ilmu yang banyak diketahui terkait hal ini. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Saya sejujurnya sangat setuju dengan kegiatan itu. Sebab negara tidak berdaya. Sudah ada upaya perlu akan membuat undang-undang persantetan. Yang bisa ngatasi adalah teman-teman spiritualis itu. Inilah sang kiai yang mendukung penuh para aksi berantas dukun dan membahas tuntas terkait semua yang dihadirkan para spiritual seperti Gus Nur Samsun dan para spiritual pembasmi dukun santet yang lainnya. Menurutnya, kita untuk lebih berhati-hati dalam berkomentar terkait mereka yang punya keahlian spiritual dan jangan asal bicara bila tidak mengetahui dasar ilmunya. Teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih muda punya keahlian spiritual, kemudian memberantas aktivitas santet perdukunan itu loh. Yang diberantas bukan orangnya ya, tapi kelakuannya. Itu lalu dikomentari negatif. Itu settingan. Oh itu ya tarung dengan di panggung. Itu menjatuhkan nama baik. Allahu Akbar. Baik, pertama yang tahu itu settingan atau tidak settingan adalah orang yang ahli spiritual, yang punya mata batin dan ahli IT. Tapi kalaupun memang ada sih, tapi saya juga tidak perlu menyebutkan ada yang settingan. Mengapa kok ada settingan? Karena kurang bahan, kan perlu, kan jenis YouTube kan kudu YouTube yang beriklan. Kalau YouTube saya kan tidak beriklan. Iya, YouTube saya itu tidak beriklan. Coba beriklan rada jutaan Mas ya, rada akeh ya. Nah, YouTube mereka ini YouTube beriklan. Jadi apa jenis ada enak apa? Enak ya, enak duit lah ya, enak masukannya. Itu kalau cari murni kasus ya tidak mudah loh. Mereka kan ya sembunyi-sembunyi. Sebagian memang ada settingan. Saya mohon maaf ya, saya tahu. Tapi saya diam ya biar loh, masa disettingkan film sing jelas itu ndelok ya asik kan. Sinetron barang itu, sinetron jelas dihapusi penyanyi ya asik. Ojo dianu. Lebih yang sutradara muni, ojo dikampleng, ojo di kamar nih wong terawih sutradara itu film. Tapi memang terus terang saya kurang sreg kalau yang settingan itu tidak ada catatannya ilustrasi misalnya gitu ya. Kalau yang settingan, teman-teman, para sahabat, kalau penjenengan mengekspos yang settingan atau campur settingan, cobalah ditulisi kecil gitu ilustrasi. Untuk apa? Supaya pendapatan penjenengan apa jenis mau? Berarti ini mau loh. Esensnya supaya halal. Ini yang ditanyakan bagaimana juga hukumnya pemasukan uang. Ya kalau ngapusi ya kan ya dosa toh. Ngapusi apa sih? Berbohong. Kalau berbohong kan ya dosa. Mereka tidak berniat berbohong, tapi jelas bukan film itu. Lalu umum melihat sesungguhnya. Memang sekali lagi saya memaklumi kalau ada sebagian yang settingan itu karena memang susah untuk mencari kasus sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kalau murni. Nah, itu lebih bagus lagi. Dan saya sejujurnya sangat setuju dengan kegiatan itu. Sebab negara tidak berdaya. Sudah ada upaya perlu akan membuat undang-undang persantetan. Tidak bisa karena tidak ada bukti, kan susah. Tidak bisa. Negara tidak berdaya, DPR tidak berdaya. Ayo nak berdaya silakan buat undang-undang pemberantasan itu persantetan. Padahal itu real, itu nyata, pembunuhan, ratusan bukan pembunuhan aja, pencelakaan, penggangguan. Ganggu loh dosa, mencelakakan dosa, bunuh lebih dosa lagi.
Nyantet itu dosa besar 2 kali. 1 memakai sihir, yang 2 membunuh. Dan benar-benar membunuh. Mau seorang itu diumbar. Yang bisa ngatasi adalah teman-teman spiritualis itu. Ya, saya yakin banyak yang tahu ya, di Jawa Timur juga ada, di Jawa Barat juga ada, ya banyak lah, sudah banyak sekarang mulai bermunculan. Dan itu benar. Katakanlah ada yang anti, oh itu berarti menggunakan apa, tidak sesuai dengan sunnah. Yang penting doanya sesuai dengan sunnah. Soal tekniknya, kita ini melakukan apa-apa kan, masak goreng tempe pakai sunnah. Ya mohon maaf ya, itu nyunah meneng atau padu ini gak iso. Yang nggak ngerti ojo ngomong. Mencemarkan nama baik, mencemarkan bagaimana mereka sudah mencemarkan lingkungan, mencemarkan masyarakat, membunuh banyak kok. Nggak ada cemarnya mereka. Dalam Islam, orang yang sudah berbuat jahat berlebihan boleh dicemarkan, boleh diekspos. Baca surat An-Nur ayat 1-2 itu. Untuk menghukum orang berzina itu suruh menunjukkan di depan umum supaya menjadi contoh. Ini mestinya gitu, tapi kan tidak disebut namanya, juga tidak disebut alamatnya, juga ditutup mukanya kan, pakai masker semua, atau tukang santet itu. Jadi sahabat-sahabat spiritualis pemberantas kelakuan santet itu tidak salah, nggak mencemarkan siapapun. Jadi saya sangat mendukung, dan moga-moga ini teman-teman nanti akan menjadi mereka semua. Asal sekali lagi tidak usah pakai kejawen. Justru yang mandi, yang mustajab, itu yang murni dari Nabi SAW. Kalau doanya murni, cespleng gitu. Aku cara bung, cara cik luwih nom dari sekarang. Oh, hobi saya ngadepi gitu-gitu, senang. Tapi memang waktu itu belum mudah diekspos sih. Ngadepi santet itu ya memang gak ada sing nyoteng ya. Disoteng kan baru-baru ini. Cara dulu sudah ada, kira-kira terkenal lebih dhisik kira-kira. Ya berapa banyak orang yang, tapi saya memang tidak menghadapi dukun santetnya seperti itu. Bagaimanapun mereka juga merasa punya harga diri, tapi tidak, mereka ini sudah halal untuk diekspos sebenarnya, karena mereka pencemar masyarakat, pengganggu masyarakat, pembunuh masyarakat. Nah, membunuh biasa saja, jelaskan api jalan ini, membunuh ini dengan sihir, real itu, bukan apa-apa. Ya saya memang ya mohon maaf ya, beberapa teman spiritualis agak banyak settingannya, agak banyak. Nah tapi ya gula essence mau, tapi naik gula essence ya tulis ono ilustrasi gitu supaya tidak dianggap ngapusi. Tapi semua mereka ini sakti, walaupun yang pakai settingan tuh mereka tidak main-main. Andai kata pakai settingan kan diserang dukun santet kan juga berat. Mereka juga punya pertahanan kuat sekali. Saya sudah melihat, oh ya, iya memang mereka semua yang main itu semua punya. Entahlah kalau nanti suwe-suwe terus tinggi dolanan terus apa-apa silahkan tanggung dewe akibatnya dikeroyok karo wong. Lalu mereka siap dikeroyok. Dan saya dulu ya kalau 8 orang sedikit itu. Yang saya ceritakan di Malang juga di Tulungagung, juga di Jatikapur. Sering dulu menghadapi, sayangnya kok gung nenek Mas Khalid. Gung cara sudah ada nyauting bagus itu. Untuk duit misalnya. Jadi sekali lagi, satu, kegiatan memberantas perilaku persantetan saya dukung dan harusnya negara mendukung. Harusnya negara memberi insentif pada sahabat-sahabat itu. Mereka susah payah loh, masuk hutan, keluar hutan tengah malam. Ya memang mereka dapat juga ya katakanlah bisyarah dari orang yang diobati. Tapi harusnya pemerintah memberi dana subsidi untuk mereka. Berat sekali itu kerjanya. Dan sukarela itu. Ya memang ya istilahnya sukarela itu seikhlasnya kalau bukan narib, itu tidak ada narib, tidak ada. Dan itu hebat betul, saya salut. Maka saya menghimbau kepada para dukun santet, mumpung penjenengan masih punya kesempatan hidup, bertaubatlah. Kegiatan penjenengan itu dosa besar dan sangat meresahkan masyarakat. Tanggung jawabnya di akhirat sangat-sangat berat, pasti neraka, karena dosa sihir itu tidak ada ampun sudah, kecuali tobat itu berhenti. Nah bagaimana dosanya dulu? Ya nanti soal dosanya biar dihitung malaikat. Tapi yang jelas lebih baik tobat sekarang sehingga ada peluang untuk masuk surga daripada tidak tobat. Jelas nothing untuk surga kalau memang tidak tobat. Nah, matain uang pirang-pirang sudah 15 tahun, bangga sudah membunuh ratusan orang gitu. Anehnya kok ya ada yang kontra itu. Ya bukan aneh sih, manusia memang dalam hidup seperti ini. Kontra, mungkin dia memang kurang memahami. Jadi saya kalau menonton, saya lihat ini syar'i atau tidak syar'i. Kalau tidak syar'i terus terang tidak saya tonton. Tapi mohon maaf kalau
ada yang tidak syar'i itu sedikit, bukan penyimpangan akidah, tapi penyimpangan laku spiritualnya aja. Dan itu bukan penyimpangan sih. Kungkum itu masuk penyimpangan, ya enggak kan? Kungkum, ngerti kungkum ya? Berendam, berendam. Memang hampir semua spiritualis begitu, berendam. Jadi berendam nawa itu aja, bismillah niat adus, ini beres kan? Memang itu salah satu sarana bagaimana supaya suci lahir batin. Ya, mereka ajarannya seperti itu, tidak apa-apa. Kalau berendam aja, asal doanya tetap doa dari Rasulullah SAW. Ada juga doa yang dari karangan spiritualis atau ulama ya, asal tetap megang tauhid ya tidak keberatan. Saya tunggu doa itu bahasa apapun boleh, ngarang diri boleh kalau doa itu. Cuma kalau yang mustajab sungguh Al-Quran dan hadis, doa dan Al-Quran dan hadis tidak tertandingi. Apalagi Asmaul Husna, sudah Asmaul Husna satu aja sudah bagus, apalagi penjenengan kan 99 semuanya, insya Allah ya. Jadi penjenengan tolong jangan terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang kontra itu, yang secara spiritual memang hanya ini cara mengatasi persantetan. Dan di santet itu sorol, nek tedas, nek gak tedas ya, tapi yo gak enak juga mau loro kak karuan. Tapi alhamdulillah kalau saya sih enggak tembus ya, alhamdulillah, barakallah, ditolong Allah SWT. Dan saya juga tidak kembalikan, tapi kembali dewi, terserah. Tapi perilaku pelet, santet, pesugihan dan seterusnya itu semua jenis ilmu sihir yang dosa besar. Dan karena itulah saya mengajak penyanyi dengan KSS ini supaya membersihkan dari itu semuanya. Gitu. Dan sampai pemerintah belum turun tangan terkait perdukunan menyimpang yang marak saat ini, hingga tidak adanya kepastian hukum untuk para pelaku dukun santet, maka para spiritual lah yang diharapkan bisa menyadarkan kegiatan yang merugikan banyak orang tersebut. Terlepas dari settingan atau tidak, asli atau tidak aksi para spiritual tersebut, tidak masalah bila mereka sudah bicara dengan jujur apa adanya dan nyatanya kegiatan tersebut harus didukung, sebab tentunya mempunyai resiko yang cukup berat dalam kegiatan yang dihadirkan dan disebarluaskan di media sosial saat ini. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.